Assalamualaikum Tuti. Waalaikumsalam, Miss. Good morning Tuti. Good morning. You? I am fine. And Miss? Okay, thank you so much. Jadi Miss manggil Tuti ke sini, Miss tahu bahwa Tuti adalah perwakilan dari sekolah kita. Apakah Tuti sudah siap? Insya Allah, Miss, siap. Apa yang Tuti ingin sampaikan? Tuti bilang ke Miss mau menyampaikan sesuatu. Apa yang dirasakan? Ya, Miss, saya pengen cerita. Kemarin kan saya ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya di sini sepertinya merasa kurang percaya diri, Miss. Ya, apa yang menyebabkan Tuti kurang percaya diri? Yang menyebabkan saya kurang percaya diri, sebenarnya saya ini merasa kurang pantas, Miss, untuk bisa mewakili sekolah. Karena kan dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis ini, tapi sepertinya gagal. Jadi saya kayaknya malu deh, Miss, kalau sampai sekarang untuk yang kedua kalinya ini saya gagal lagi, seperti itu. Gitu ya. Kalau Miss mungkin pasti ada rasa itu ya, setelah kita berlomba, ketika kalah kita sedih, bahkan menangis ya Tuti ya. Iya, Miss, saya pernah mengalami itu semua, Miss. Tapi itu biasa Tuti, yakinlah teman. Tetap semangat ya, hilangkan rasa malu. Selain rasa malu, apa lagi yang Tuti rasakan? Merasa minder, kurang percaya diri, dan saya merasa apakah saya bisa untuk melakukan lebih baik lagi seperti itu. Dan saya sepertinya masih ragu-ragu, tapi keinginan saya untuk mencoba itu sangat kuat. Makanya saya coba lagi untuk menantang diri saya untuk mengikuti lomba ini lagi, Miss. Oke, Miss tahu ya, potensi dari Tuti itu luar biasa. Cuman sedikit ragu ya, kadang ragu. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Tuti untuk menghilangkan rasa malu, rasa tidak percaya diri, rasa takut, khawatir kalah lagi? Tuti ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini. Rencana saya sebenarnya saya ingin berlatih lebih baik lagi, Miss, terutama dengan guru bahasa Inggris. Dan saya juga ingin membuat cara menyampaikannya itu lebih bagus lagi. Dan saya akan berlatih sesering mungkin di depan cermin atau kaca, dan saya harus menunjukkan ekspresi yang lebih percaya diri dan lebih fokus. Selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan guru bahasa Inggris dan juga di depan teman-teman saya, supaya mereka bisa menilai saya sebelum saya mempraktekkan pada saat lomba nanti, Miss. Masya Allah, itu sudah rencana-rencana yang luar biasa, itu semangatnya akan muncul. Nah, kira-kira menurut Tuti, apa yang bisa membuat Tuti bahasa Inggris semakin bagus? Nah, kalau pidato bahasa Inggris itu kan yang dinilai adalah fluensi, kelancaran untuk menghafalkannya, untuk menyampaikannya, ketegasannya, pesannya. Kira-kira apa rencana Tuti biar lebih bagus bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya, pengucapan lebih bagus? Kira-kira apa yang akan Tuti lakukan rencana ke depannya? Ya, yang lebih saya tekankan untuk rencana utama yang harus menjadi prioritas saya untuk latihan ini, pertama saya kan harus sering berlatih nih, Miss. Kemudian saya harus berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Kemudian saya juga harus menguatkan mental saya supaya nanti ketika tampil saya tidak lemah dan tidak ngeblank, dan saya akan berusaha menerapkan kalimat-kalimatnya yang bisa jelas didengar, Miss. Jadi seperti itu. Intinya lebih fokus, Miss, dan percaya diri. Yes, Miss sungguh sangat senang ya mendengar Bu Tuti rencana banyak dan ada rencana utamanya akan harus latihan ya, karena latihan adalah kunci utama untuk kesuksesan dalam pidato untuk memenangkan ya, untuk juara bahasa Inggris. Jadi more practice, more you get. Semakin banyak Tuti berlatih terus, lidahnya semakin lancar, pronunciation-nya nanti Tuti akan bisa memenangkan juara untuk berikutnya. Oke, jadi Tuti sekarang nah, kemudian
Tuti juga udah punya rencana dominan ya, rencana utama, prioritas apa yang akan Tuti lakukan. Nah, sekarang apa bentuk tanggung jawab Tuti atau komitmen Tuti untuk melaksanakan rencana-rencana tadi? Baik, Miss. Jadi bentuk tanggung jawab saya di sini, saya harus punya komitmen dengan diri saya sendiri untuk mempersiapkan segala bentuk dari lombaan ini, dan saya juga akan berlatih bersungguh-sungguh dengan Miss, guru bahasa Inggris saya, dan juga saya berlatih. Maksudnya saya juga harus berlatih di luar sekolah, maksudnya atau bisa di tempat les seperti itu, Miss. Nah, mudah-mudahan dengan komitmen ini saya bisa menjadikan hal ini jalan ikhtiar saya atau upaya saya untuk menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan juga kebanggaan buat keluarga. Amin ya Allah, sungguh luar biasa ya. I'm very happy. Misalnya Happy, Miss. sudah tahu masalah apa yang ada Tuti dan sudah tahu apa solusinya ya. Nah, sekarang komitmen juga sudah ada ya. Nah, komitmennya tadi Tuti akan berlatih keras. Nah, ada satu lagi mungkin yang bisa ditambahkan dari semua rencana-rencana dan komitmen yang sudah lagi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, itu sangat Baik, penting. Miss. Selain meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, meningkatkan kemampuan kepenguasaan panggungnya, juga yang paling utama adalah harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun usaha rencana yang dilaksanakan, kalau Allah tidak berdoa sama Allah, Allah tidak akan mewujudkan impian kita. Oke, semangat ya, Tuti ya. Oke, Miss. Terima kasih. Yakin dan percaya, insya Allah Tuti akan berhasil juara di tingkat kabupaten lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, dan akan membawa nama baik kepada sekolah kita. Amin. Terima kasih banyak, Miss. Okay, do your best, Jo. Do the best, get the best. Oke? Oke, terima kasih, Miss. Oke, sekarang selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rahayu. Selamat pagi juga, Bu Tuti. Ada apa? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, biasa. Seperti biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, tadi saya dengar katanya ada yang ingin dibicarakan sama saya. Nah, kira-kira tentang apa ya? Iya nih Bu Tuti, saya menghadapi masalah. Jadi ketika saya sedang mengajar bahasa Inggris di kelas, ketika itu materinya adalah narrative text ya. Kemudian ada pengawas ya, pengawas masuk ke kelas saya dan melihat saya tidak menggunakan textbook. Ibu, kenapa tidak pakai? Padahal sekolah dianjurkan untuk memakai buku teks seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Jadi ini yang membuat Bu Rahayu merasa beberapa hari ini agak terlihat kurang ceria di wajahnya. Jadi ternyata ada sedikit masalah ya, Bu Rahayu ya. Baiklah. Nah, jadi kira-kira kenapa permasalahan itu terjadi? Mungkin ada hambatan yang yang terjadi pada saat Bu Rahayu menggunakan naratif teks pada saat pembelajaran. Jadi kira-kira boleh tahu nggak nih apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Oke, saya memang tidak ketika pengawas masuk, saya tidak menggunakan buku teks. Ketika itu saya mengajarkan naratif teks ya. Kemudian saya merasa dengan menggunakan pakai HP, saya menggunakan instruksi ya, instruksi anak menggunakan HP. Jadi anaknya langsung belajar dari HP gitu, Bu. Oke. Dan apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Dan mungkin ada perbedaannya menggunakan buku teks dengan menggunakan media? Ketika menggunakan buku teks, sebenarnya saya membuatnya lebih efisien sih, Bu. Karena sekolah saya itu kan sekolah digital, salah satu visi sekolah saya adalah digitalisasi. Jadi saya berusaha menerapkan visi itu, salah satunya buku teks, tapi memakai HP atau gawai. Jadi mereka
bisa searching beberapa teks cerita yang mereka suka. Jadi termasuk ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka bebas untuk memilih teks apa yang mereka suka, seperti itu, Bu. Baik, nah jadi saya lihat nih dari permasalahannya, kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja selain media? Saya menggunakan beberapa sumber belajar. Yang pertama, saya sebenarnya pakai buku teks. Teksnya kan tapi buku teks online lewat digital memakai HP. Saya memakai artikel-artikel untuk sumber belajar, Ibu. Jadi tidak hanya Oke. Nah, apakah menggunakan buku teks ini sebenarnya itu bisa menghambat eksplorasi murid, Bu? kalau menurut pendapat saya menggunakan buku teks itu tidak menghambat sih, Bu, menggunakan buku teks. Cuman saya mengajar tuh lebih efisien aja kalau pakai teksnya buku teks online gitu lah, Bu. Oh, begitu ya. Baiklah, sepertinya dari permasalahan dan alasan yang Ibu jelaskan kepada saya sangat setuju dengan Ibu karena ya yang namanya dalam KBM itu semua bisa kita jadikan sumber belajar dan semakin banyak variasi yang kita gunakan malah itu semakin baik. Dan selanjutnya untuk rencana pengembangan untuk kedepannya Ibu sendiri sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya ketika dapat teguran dari pihak pengawas, saya ngambil positifnya ya, mengambil positifnya bahwa walaupun sekolah saya sekolah digital yang mempunyai visi salah satunya adalah saya tetap sewaktu-waktu akan digunakan untuk berikutnya. Saya akan menggunakan textbook, tapi tidak pada sistem mengajar, dan saya akan bekerja sama dengan pihak pustaka dan anak-anak akan memfasilitasi dan saya untuk meminjam buku. Oke. Nah, selain itu juga nanti apa nanti saat bertemu dengan pengawas, apa nanti yang bakal Ibu sampaikan untuk kenapa alasan Ibu menggunakan mengajar tanpa naratif teks? Ya, kalau prinsipnya saya tidak menggunakan buku teks seperti itu. Ketika Bapak Pengawas datang itu karena saya ingin menerapkan sistem visi sekolah saya, yaitu sistem digitalisasi. Jadi, insya Allah ketika bertemu pengawas pun saya akan bilang terima kasih yang pastinya, dan saya akan Oke, baik. Saya rasa sangat bagus sekali rencana Ibu. Ya, saya doakan mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Nah, selain itu juga sebagai rasa tanggung jawab, tentunya Ibu mempunyai komitmen terhadap rencana Ibu ini. Nah, kira-kira apa bentuk tanggung jawab ataupun komitmen ke depannya? ya untuk kedepannya tanggung jawab atau komitmennya yang pasti saya step pertamanya saya akan khusus pustaka, kepala pustaka bahwa saya mengajar lokasi sebagai kurikulum bidang wakil kepala sekolah bidang siswaan. Saya mengajar 13 dan saya butuh buku untuk anak-anak untuk 3 kelas jumlahnya dan untuk dibagikan kepada anak-anak. Wah, bagus sekali nih Ibu idenya. Dan saya sangat mendukung hal ini. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Oke, sama-sama. Nah, kalau menurut Ibu dari refleksi diri latihan coaching kita ini, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita? Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk kedepannya? Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh? Sebelum itu juga apa yang kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, ini refleksi dari bentuk coaching kita hari ini. Nah, kira-kira apa hasil refleksi yang Bu Rahayu berikan untuk saya hari ini? Oke, baiklah Bu Tuti, kalau refleksi ya. Refleksinya Bu Tuti sudah mengikuti alur Tirta, mulai dari temukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan koordinasi nyata. Saya merasa sudah coach ya, sudah difasilitasi ya oleh Bu Tuti. Bu Tuti tidak memberikan, saya merasa Bu Tuti tidak menjudge saya melakukan kesalahan,
Kemudian Bu Tuti juga menggiring saya untuk menemukan solusi sendiri. Apa rencana apa, bagaimana, komitmen saya apa yang harus dilakukan untuk lebih baik ke depannya dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut saya coachnya Bu Tuti itu sudah sangat bagus. Oke, terima kasih Bu. Dan sebagai coach juga saya menilai Bu Rahayu dari coaching kita tadi. Jadi hasil refleksinya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kita bisa menjalin kemitraan antara coach dan coachee sehingga bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat, dan dari percakapan yang terjadi juga tidak saling menyulitkan, dan kemudian mungkin ada yang perlu diperbaiki, bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri kita. Tetapi dari pertanyaan dialog coaching kita tadi sepertinya sudah mengarah ke pertanyaan yang berbobot, singkat, jelas, dan padat. Nah, kemudian untuk presentnya sebelum kita melakukan coaching, sebenarnya kita harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti kita ajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach itu membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee, dan mungkin semua itu sudah kita lakukan dan kita sudah mempunyai persiapan sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya. Nah, selain itu juga mungkin yang perlu kita tingkatkan dari coaching ini, dari percakapan coaching ini, yang perlu kita tingkatkan itu kita perlu berlatih untuk melakukan praktik coaching ini, dan kita bisa merefleksikannya apa kira-kira menurut kita kurang seperti itu, dan kekurangan itu akan kita perbaiki sebaik mungkin. Tetapi alhamdulillah di sini sepertinya antara coach dan coachee yang sudah berjalan tadi sepertinya sudah hampir maksimal, walaupun mungkin kalau dari penilaian orang lain mungkin tidak sesempurna yang kita bayangkan, tapi mudah-mudahan di sini sudah mulai mengarah dengan alur Tirta, dan konsepnya juga sesuai dengan tema. Dan juga sebagai coachee tadi saya juga menjalani sebagai coachee. Nah, saya merasa sangat senang karena apa? Karena yang saya khawatir pada saat observasi nanti itu saya bisa mengatasi melalui kegiatan coachee pra observasi, sehingga saya lebih yakin pada saat di observasi nanti selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu juga bisa meningkat. Dan saya sangat senang sekali coaching antara coach dan coachee saya bersama Ibu Rahayu hari ini sangat saling mendukung, sepertinya saling mendukung, saling mensupport, dan saling mengarahkan ke konsep yang yang dibahas seperti itu, lebih fokus ke permasalahannya. Jadi tidak terlalu mengambang jauh atau di luar permasalahan seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya sebagai coach dan Bu Tuti coachee, rasanya sudah punya kayak chemistry gitu ya, chemistry gitu. Jadi kita pengen utarakan sebagai coachee, dan coachnya juga membimbingnya dengan sangat terarah, sistematis gitu. Jadi untuk coach dan coachee ini kalau saya refleksi jalan mungkin nanti Bu Sadia bisa berikan kita refleksi lagi. Tapi kalau refleksi dari Miss dan Bu tadi, kita sudah mengikuti alur Tirta. Allah, mudah-mudahan nanti ini kita bisa lakukan ketika di sekolah, ketika teman kita ada masalah, ketika murid kita ada masalah, kita coachnya dengan sering-sering mengasah pertanyaan-pertanyaan berbobot, kita akan merasa nyaman, merasa mereka dibimbing, tidak dijudge ya. Insya Allah kemampuan ini semakin banyak kita asah, insya Allah kita akan menjadi coach yang lebih baik. Amin. Ya, mudah-mudahan dari coaching yang kita lakukan, yang kita praktikkan hari ini ya, mudah-mudahan bisa menetapkan semua tujuan yang ingin kita raih ke depannya. Saya rasa cukup untuk refleksi akhir dari coaching kita hari ini. Mungkin kita kembalikan ke Ibu Fasilnya.